Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Online Matematika. Kali ini kita akan belajar materi mengenai operasi vektor secara aljabar dan geometri di R2 atau di ruang 2 dimensi. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like dan komen video ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kita awali pembahasannya mulai dari operasi penjumlahan vektor secara aljabar. Jika terdapat vektor A, komponennya itu A1, A2, dan vektor B, komponennya B1, B2, maka hasil jumlah dari vektor A ditambah vektor B, itu kita jumlahkan komponen vektor yang seletak. Artinya, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nah, seperti itu ya, secara umum. Silakan simak contoh soalnya, agar makin paham. Diketahui vektor U 5i ditambah 4j dan vektor V 2i dikurangi j. Tentukan vektor U ditambah vektor V. Nah, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu mengubah bentuk vektor U dan vektor V ini menjadi vektor kolom. Kita ubah ya vektor U. Nah, ini adalah bentuk vektor kolomnya. Dan vektor V, dan ini bentuk vektor kolom dari vektor V. Setelah itu baru kita jumlahkan vektor U ditambah vektor V. Berarti 5 tambah 2, 7, 4 ditambah negatif 1 sama aja dengan 4 kurangi 1. Berarti 3. Sehingga hasil jumlah vektor U ditambah vektor V itu adalah 73. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui vektor A 3-4 dan vektor B 4-3. Tentukan hasil panjang vektor A ditambah vektor B. Nah, kalian kalau ketemu soal seperti ini, langkah awal yang harus kalian lakukan, kita mencari hasil jumlah vektor A ditambah vektor B-nya dulu. Kita jumlahkan vektor A ditambah vektor B, berarti 3 tambah 4, 7. Min 4 tambah 3 negatif 1. Tinggal kita cari panjang vektornya menggunakan rumus panjang vektor ya. Berarti tinggal kita masukkan aja ya ke rumusnya. 7 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti menjadi 49 tambah 1. Dijumlahkan menjadi 50. Kita uraikan 50-nya menjadi 25 kali 2. Dan hasilnya menjadi 5 akar 2. Nah, sehingga panjang dari vektor A ditambah vektor B itu adalah 5 akar 2. Nah, seperti itu ya cara menjumlahkan vektor secara aljabar. Selanjutnya kita akan membahas penjumlahan vektor secara geometri. Silahkan simak contoh soalnya. Diketahui suatu vektor yaitu vektor OA sama dengan A dan vektor OB sama dengan B. Dari gambar tersebut lukislah vektor A ditambah vektor B menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kita kerjakan menggunakan aturan segitiga dulu. Langkah awal yang harus kalian lakukan itu menulis ulang vektor A-nya ya, sesuai dengan soal. Berikutnya, untuk menambahkan dengan vektor B, kita tulis ulang vektor B tetapi tidak sama dengan soal ya. Tetapi di sini mulai dari ujung vektor A ya. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah jika kalian menjumlahkan vektor A ditambah vektor B itu, kita menuliskan vektor A dilanjutkan vektor B. Langkah terakhir tinggal kita tarik suatu vektor dari titik O ke titik B, atau dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, maka vektor yang biru ini adalah hasil jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita kerjakan menggunakan aturan jajar genjang. Langkah awal yang harus kalian lakukan untuk aturan jajar genjang, kalian tinggal tulis ulang lagi vektor-vektornya sesuai dengan soal. Berarti vektor B-nya dia ada di pangkal vektor A ya. Berikutnya tinggal kita gunakan garis bantu karena harus membuat
membentuk suatu jajar genjang gitu ya, kita gunakan garis bantu yang panjangnya sesuai dengan vektornya masing-masing. Di sini berarti sesuai dengan panjang vektor A, dan di sebelah sini panjangnya sama dengan vektor B. Nah di sini ya, ini kan ada titik pertemuan ya antara vektor A dan vektor B-nya. Kita misalkan ini titiknya adalah titik P. Langkah terakhir tinggal tarik suatu vektor dari titik O ke titik P. Nah, maka ini adalah hasil jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Jadi jelas ya, di sini baik menggunakan aturan segitiga maupun aturan jajar genjang, hasilnya akan tetap sama. Panjangnya sama dan arahnya juga sama. Selanjutnya kita akan bahas operasi pengurangan vektor secara aljabar. Jika diketahui vektor A yaitu A1A2 dan vektor B B1B2, maka vektor A dikurangi vektor B itu kita kurangi komponen vektor yang seletak. Artinya A1 kurangi B1, A2 dikurangi B2. Nah, seperti itu ya. Silakan simak contoh soalnya. Diketahui vektor U yaitu 7I ditambah 3J dan vektor V I dikurangi 2J. Tentukan vektor U dikurangi vektor V. Nah, langkah pertama seperti biasa ya, kita ubah menjadi bentuk vektor kolom dulu. Vektor U-nya ini 73 dan vektor V-nya menjadi 1 min 2. Tinggal kita kurangi aja. 7 kurangi 1 6, 3 kurangi min 2 berarti sama seperti 3 tambah 2 ya, yaitu 5. Sehingga hasil kurangi vektor U dikurangi vektor V itu adalah 65. Nah, seperti itu ya. Lanjut contoh nomor 2. Diketahui vektor A 5 min 3 dan vektor B 2x. Jika vektor A dikurangi vektor B 37, maka nilai x adalah, nah, di sini kan kita mencari nilai x ya. Kita punya data bahwa vektor A dikurangi vektor B itu hasilnya 37. Nah, tinggal kita tulis ulang ya datanya. Berarti untuk mencari x, nah kita lihat di sini nih. Min 3 kurangi x sama 7. Nah, gunakan data ini. Kita keluarkan dari kurungnya. Sehingga min 3 kurangi x sama 7 berarti min x sama dengan 7 tambah 3. Pindah aruskan ya. Min 3 jadi plus 3. Jumlahkan 7 tambah 3. 10 berarti x-nya 10 dibagi min 1 sehingga x-nya adalah negatif 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas operasi pengurangan vektor secara geometri. Silahkan simak contoh soalnya. Diketahui vektor OA itu sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B. Dari gambar tersebut lukislah vektor A dikurangi vektor B menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kalau kita tulis ya, pengurangan vektor itu kan bisa seperti ini ya. Vektor A kurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi pengerjaannya itu sama seperti penyebelahan vektor yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi yang kita harus tuliskan berikutnya berarti negatif vektor B. Nah, kita harus tahu dulu min vektor B itu seperti apa. Nah, kita gambar dulu ya. Min vektor B. Nah, seperti ini. Jadi panjangnya sama dengan vektor B, cuman arahnya yang berbeda. Kalau vektor B ke atas, kalau min vektor B itu ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita lukis menggunakan aturan segitiga. Langkah awal, kalian tulis ulang vektor A-nya ya, seperti di soal. Lalu tinggal hubungkan dengan vektor min B. Nah, dari ujung ini berarti ya. Nah, langkah terakhir tinggal kita tarik vektor dari titik O ke titik B. Nah, maka ini adalah vektor A kurangi vektor B-nya. Seperti itu. Berikutnya tinggal gunakan aturan jajar genjang. Kita tulis ulang ya seperti tadi, tulis ulang vektor A-nya dulu. Lalu tulis vektor min B. Tapi beda halnya dengan aturan segitiga. Penulisan vektor min B ini kita mulai dari pangkal vektor A ya. Nah, seperti ini. Berikutnya tinggal kita gambar garis bantunya sesuai panjang dengan vektor A dan vektor min B-nya.
Terakhir tinggal kita tarik vektor dari titik O ke titik P. Nah, maka garis yang biru ini adalah vektor A dikurangi vektor B atau hasil pengurangannya. Terakhir, kita akan bahas operasi perkalian skala dengan vektor. Kita mulai secara aljabar dulu ya. Jika terdapat vektor A, A1, A2, maka hasil kali K dikali vektor A, K ini satu skalar, kita kalikan si K ini ya dengan masing-masing komponen vektornya. Artinya K dikali A1, K dikali A2. Tidak bisa hanya mengkalikan dengan salah satu komponen vektor aja. Misalkan K dikali A1 itu nggak bisa ya. Atau K dikali A2 itu juga nggak bisa. Nah, silahkan simak contoh soalnya. Diketahui vektor U yaitu 4I ditambah 5J. Tentukan dua vektor U. Nah, langkah awal kita ubah dulu ya vektor U-nya menjadi vektor kolom. Lalu kita tinggal kalikan aja. 2 vektor U berarti 2 dikali 4, 5. Kita kalikan 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10. Jadi 2 dikali vektor U itu adalah 8, 10. Soal berikutnya diketahui vektor Q 3I dikurangi J dan vektor R min 5I dikurangi 2J. Tentukan 2 vektor Q ditambah 3 vektor R ini ya maksudnya. Ini vektor R. Nah. Oke, sama seperti tadi berarti kita harus ubah dulu vektornya ya menjadi bentuk vektor kolom. Vektor Q ini seperti ini. Dan vektor seperti ini, vektor R-nya ya. Tinggal kita operasikan nih 2 vektor Q ditambah 3 vektor R. Berarti 2 dikali 3 min 1 ditambah 3 dikali min 5 dikurangi 2. Tinggal kalikan aja 2 dikali 3. 6, 2 kali min 1 min 2. 3 dikali min 5 min 15. 3 kali min 2 min 6. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan aja. 6 ditambah negatif 15. Berarti min 9 min 2 ditambah min 6. Itu min 8. Jadi hasil dari 2 vektor Q ditambah 3 vektor R itu adalah min 9 dikurangi min 8. Nah itu ya operasi perkalian skalar dengan vektor secara aljabar. Selanjutnya kita akan bahas operasi perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Silahkan simak contoh soalnya. Diketahui vektor berikut, vektor A seperti ini ya. Gambarlah tiap vektor berikut. Yang pertama 2 vektor A, yang kedua min 3 vektor A. Kita kerjakan yang pertama ya, 2 vektor A. Kalau kita tulis ya, 2 vektor A itu kan bisa ditulis dengan vektor A ditambah vektor A. Artinya, untuk menggambar 2 vektor A, berarti kita tinggal tuliskan vektor A sebanyak 2 kali kan ya. Nah, berarti seperti ini ya. Terakhir berarti tinggal kita hubungkan aja semua vektornya ya. Jadi 2 vektor ini seperti ini. Berikutnya tinggal kita gambar min 3 vektor A. Nah, di sini ada tanda negatif. Berarti kalau kita tuliskan ini min 3 vektor A itu adalah hasil jumlah dari min vektor A ditambah min vektor A ditambah min vektor A. Berarti kita tinggal tuliskan aja, nanti gambarkan aja vektor A-nya ini sebanyak 3 kali juga ya. Tetapi dengan kata lain itu harus berlawanan arah karena negatif kan di sini ya. Nah, sehingga seperti ini ya. Min vektor A-nya ini sama panjangnya dengan vektor A, tapi arahnya itu berkebalikan. Arahnya ke bawah. Ini min 3 vektor A, tinggal kita hubungkan aja semua vektornya. Nah, ini adalah min 3 vektor A. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui vektor berikut ada 2 buah vektor ya, vektor A dan vektor B. Lukislah resultan dari 2 vektor A ditambah 3 vektor B. Nah, berarti di sini kita harus menggambarkan hasil jumlah dari
2 vektor A ditambah 3 vektor B. Oke, langkah awal berarti kita harus cari dulu ya 2 vektor A-nya. Seperti contoh soal nomor 1, kita tinggal tuliskan vektor A-nya sebanyak 2 kali. Lalu kita hubungkan. Nah, ini adalah 2 vektor A. Yang kedua, tinggal kita lukis 3 vektor B. Berarti tinggal kita gambar vektor B sebanyak 3 kali, lalu kita hubungkan. Nah, gitu. Karena diminta kita lukiskan 2 vektor A ditambah 3 vektor B, berarti kita tinggal taruh 3 vektor B ini di ujung vektor 2A ya. Nah, seperti ini. Langkah terakhir, tinggal kita gambar suatu vektor dari pangkal 2 vektor A menuju ujung vektor 3 vektor B gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang biru ini adalah hasil jumlah dari 2 vektor A ditambah 3 vektor B. Nah, itulah ya pembahasan mengenai operasi vektor secara aljabar dan geometri. Sampai berjumpa di video berikutnya.